Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novendri Wahyudi. Di video kali ini saya akan menjelaskan deteksi deadlock. Deteksi deadlock. Strategi pencegahan deadlock sangat konservatif. Strategi itu menyelesaikan masalah deadlock dengan cara membatasi akses ke sumber daya dan dengan menggunakan pembatasan terhadap proses. Pada sisi ekstrim lainnya, strategi deteksi deadlock tidak membatasi akses sumber daya atau membatasi aksi-aksi proses. Nah, dengan menggunakan deteksi deadlock, sumber daya yang diminta akan diberikan kepada proses setiap kali dimungkinkan. Secara teratur, sistem operasi melakukan algoritma yang memungkinkan untuk mendeteksi kondisi circular white. Setelah memodelkan sistem operasi ke dalam bentuk graf alokasi sumber daya, dapat dilakukan pengecekan deadlock dengan memperhatikan cycle perputaran pada graf tersebut. Jika tidak ditemukan cycle perputaran, maka dapat dipastikan sistem berada dalam kondisi aman. Tidak akan terjadi deadlock pada saat running. Deteksi deadlock yang pertama, deteksi deadlock adalah teknik menentukan apakah deadlock terjadi saat mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya terlibat deadlock. Nah, yang kedua, periode yang biasa dilakukan adalah memonitor permintaan dan pelepasan sumber daya. Bila sistem terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Biasanya, beberapa proses akan kehilangan sebagian atau semua kerja yang telah dilakukan. Nah, yang keempat, hal ini lebih baik daripada terjadinya deadlock, yang berarti semua proses akan menghasilkan apapun. Terdapat dua deteksi deadlock. Yang pertama, algoritma, dan yang kedua, recovery. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan algoritma deadlock. Algoritma umumnya untuk deteksi deadlock adalah menggunakan matriks allocation atau vector variable. Di samping itu, ditentukan pula matriks permintaan key sehingga key dan J merepresentasikan jumlah sumber daya yang berjenis J yang diminta oleh proses I. Pada saat awal, semua proses tidak bertanda. Kemudian langkah-langkah berikut ini akan dilakukannya. Yang pertama, tanda setiap proses yang memiliki baris dalam matriks alokasi yang seluruhnya 0. Nah, yang kedua, inisialisasi vektor temporer W sehingga sama dengan vektor variable tersedia. Temukan suatu indeks I sehingga proses I yang itu tidak bertanda dan proses ke I pada Q lebih kecil atau sama dengan W, yaitu Q kecil dari W untuk satu kecil dari K kecil dari F. Apabila baris seperti itu tidak ditemukan, hentikan algoritma tersebut. Nah, yang keempat, apabila baris seperti itu ditemukan, tandai proses I dan tambah baris matriks alokasi yang bersangkutan dengan W, yaitu memasang WK sama dengan WK tambah AI. Kembali ke langkah ketiga. Nah, deadlock ada bila hanya terdapat proses yang tidak bertanda pada akhir algoritma. Setiap proses tidak bertanda adalah berdeadlock. Strategi algoritma ini adalah mencari proses permintaan sumber daya dapat dipenuhi dengan sumber daya yang tersedia, dan kemudian menggunakan bahwa sumber daya itu diberikan dan proses itu akan berjalan sampai selesai dengan melepaskan sumber dayanya. Nah, kemudian algoritma akan
mencari proses lainnya akan dipenuhi. Perlu diingat bahwa algoritma ini tidak akan menjamin untuk mencegah deadlock. Hal itu bergantungan pada urutan pemberian permintaan. Nah, selanjutnya recovery deadlock. Sekali deadlock telah terdeteksi, diperlukan beberapa strategi untuk keperluan recovery. Pendekatan-pendekatan berikut ini dapat diterapkan yang diurutkan berdasarkan peningkatan kecanggihannya. Yang pertama, gagalnya semua proses yang berdeadlock. Terus yang kedua, buatlah backup proses berdeadlock ke checkpoint yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan mulailah lagi semua prosesnya. Maaf. Yang ketiga, batalkan proses-proses berdeadlock secara berurutan sampai deadlock tidak ada lagi. Nah, yang keempat, melakukan pengertian sumber daya secara berurutan sampai deadlock tidak ada lagi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.